Cukup sederhana ya. Pertama kita melihat dari return-nya ya. Saya selalu percaya yang saya sebut too good to be true is not true ya. Jadi kalau pasar memberikan seperti Bank Indonesia saat ini 375 dan mungkin bank-bank akan memberikan di level 4,5. Terus ada orang yang menawarkan 10%, 15% gitu ya. Ya kita mesti waspada karena secara logika orang menerima deposito itu untuk disalurkan menjadi kredit, untuk diinvestasikan ke tempat lain sehingga mempunyai return yang lebih tinggi dan dikembalikan bunga depositonya dan si perusahaan itu mendapatkan spread ya, mendapatkan untung. Kalau sekarang memberikan atau suku bunga kredit aja sudah single digit gitu ya. Kalau ada deposito memberikan double digit gitu ya. Perusahaan itu mau dapat untung dari mana? Kalau dia bilang berinvestasi di mana? Umpamanya apakah di tanah dan lain sebagainya, itu ada resikonya. Tanah memang bisa naik lebih tinggi, namun juga nggak liquid pada saat deposito mau diambil, tidak bisa karena tanah belum tentu bisa dijual segera. Dan akibatnya yang terjadi adalah perusahaan tersebut tidak punya likuiditas untuk mengembalikan. Dan akhirnya kita mengalami apa yang disebut uangnya tidak bisa kembali gitu ya. Jadi sebetulnya kita harus sederhana saja, kita boleh mencari imbal hasil yang lebih baik, namun juga jangan keluar dari sesuatu yang saya sebut too good to be true ya, sesuatu tawaran yang terlalu wow dan tidak logis lagi. Dan hati-hati juga dengan keinginan itu. Yang kedua, selain imbal hasil, institusinya sudah jelas ya, kalau perbankan itu ada di bawah otoritas Bank Indonesia. Kita tuh diatur dengan luar biasa. Dan juga demikian OJK juga mengawasi kita. Dan semuanya resmi, jelas ya, perbankan. Saya kira perbankan adalah tempat yang pasti. Nah, kalau ada institusi yang bukan secara natural itu mempunyai kewenangan untuk menggalang dana, harus hati-hati. Karena sekali lagi, siapa yang mengawasi, dan apa yang dilakukan setelah dana diterima itu satu hal yang mungkin kurang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi harus realistis lagi, begitu ya Pak Darmadi banyak kejadian. Kenapa? Harus realistis dan kitanya juga harus cermat gitu melihat institusi yang terpercaya itu yang seperti apa sih ya Pak Darmadi? Benar. Iya. Pertanyaan kedua ini juga menarik Pak Darmadi dari @astridewayani, apa aja sih Pak sebetulnya biaya tambahan kalau kita mau menempatkan uang di deposito? Relatif tidak ada ya, tidak ada. Hanya mungkin kalau deposito itu dari bunganya kan ada pajak gitu ya, itu saja. Selebihnya tidak ada biaya. Ya nggak ribet sebenarnya ya, hanya pajak aja tadi. Kemudian Pak Darmadi kan deposito ini ada beberapa jenisnya ya Pak Darmadi. Ada deposito berjangka, kemudian juga ada sertifikat deposito. Mungkin bisa dijelaskan dong Pak Darmadi dari jenis-jenis deposito ini perbedaannya apa saja sih sebetulnya? Ya kalau deposito yang disebut deposito biasanya adalah yang sekali setor ya. Umpamanya kita punya uang berapa 50 juta ya kita taruh sekali dan kita tinggal memilih mau 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau berjangka biasanya disebut tabungan berjangka itu lebih fleksibel ya. Ada produk-produk yang memberikan kita fleksibilitas untuk menabung dengan jumlah kecil tetapi sering gitu ya. Mungkin kalau kita orang gajian umpamanya ya, kita pengen setiap ada gaji kita mau menyisihkan sebagian untuk ditabung gitu ya. Sehingga itu setiap bulan dipotong, ditabung untuk tujuan-tujuan juga tertentu. Di tempat kami ada yang namanya Maxi Saver. Maxi Saver adalah deposito biasa yang bisa dipilih dengan tenor 1, 3, 6, 12 bulan sampai 24 bulan. Tapi ada juga yang kita sebut Dream Saver. Sesuai namanya Dream Saver. Jadi ini tabungan berjangka. Kalau umpamanya ya Mbak Eksis, ya. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.